Ya, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai saja. Ya. Nah, saya harap semua sudah bisa lihat di laptop masing-masing. Ya, di situ ada slideshow, PowerPoint, International Trade Theory. Ya, sebelum ini kita bahas mengenai isu-isu etika bisnis yang ada di dalam bisnis internasional, itu chapter 4. Sekarang kita masuk ke chapter 5. Apa saudara-saudara bisa lihat semua di laptop saudara? Bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa, ya bagus. Bagus. Kalau handphone saya tidak tahu. Kadang-kadang handphone terlalu sempit, dia tidak kelihatan. Nah, sekarang kita lihat ya adalah misalnya ya, kenapa free trade bermanfaat, beneficial. Ya. Untuk itu sekarang kita tahu kita berada dalam zaman globalisasi, ya, di mana free trade atau pasar bebas ya, itu sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Walaupun Donald Trump menolak, ya, Donald Trump tidak mau menerima free trade, menolak globalisasi dengan mengedepankan America First. Ya, waktu itu slogannya America First. Kita tahu akhirnya Donald Trump kalah dalam pilpres, sehingga jarang terjadi kalau seorang incumbent, ya, petahana kalah dalam ya, pemilihan presiden ulangan. Nah, dia kalah dengan ya, jumlah yang meyakinkan sekali. Sampai sekarang masih ngamuk-ngamuk, menuduh curang dan sebagainya, bikin heboh, 2 kali di-impeach. Ya, belum pernah terjadi ada American President yang di-impeach sampai 2 kali, walaupun kedua-duanya gagal. Gitu, ya. Nah, tapi itu suatu pelajaran moral buat Donald Trump, mana dia bikin kacau, hubungan internasional kacau, WHO dia musuhi, WTO dia musuhi, NATO juga dia musuhi, semua dia musuhi, dan yang diajak teman justru adalah ya, si Unyil dari Korea Utara, namanya Kim Jong Un. Nah, akhirnya dia dikalahkan. Ya, kita lihat dia menolak free trade, sekarang ini pasar naik dari free trade. Free trade itu sebenarnya adalah keadaan, a situation, ya, di mana government, pemerintah, does not attempt. Ya, jadi pemerintah tidak mencoba. Mencoba untuk apa? Ya, melalui kuota atau mencoba melalui impor duty, ya, apa yang warga negaranya bisa membeli dari negara lain, ya, atau apa yang warga negara bisa memproduksi dan menjual ke negara lain itu. Jadi saya ulangin, situasi di mana suatu pemerintah tidak mencoba, ya, does not attempt. Attempt itu mencoba untuk mempengaruhi, to influence. Ya, influence melalui apa? Bisa mekanisme kuota, bisa melalui mekanisme impor duty. Ya, kuota, wah dibatasin misalnya, ya, tidak boleh ada yang lain. Hanya dalam setahun sekian banyak yang masuk ke negara kita. Ya, itu tidak ada impor kuota, impor seperti itu. Atau impor duty, biaya masuk ditinggikan. Pada zaman Soeharto itu industri kimia bisa 40-60%. Jadi mau tidak mau harus memilih membeli produksi dalam negeri. Dan dalam negeri umumnya adalah semuanya teman-teman Soeharto semua. Ya, jadi pada saat itu terjadi pemaksaan. Ya, pemerintah mencoba melalui impor duty yang tinggi sehingga tidak ada pilihan lain, seperti misalnya Unilever yang banyak membuat Rinso, ya, alkyl bensilnya harus beli dari Unggul Indah Corporation tadi. Ya, karena apa? Karena mereka produsen dari alkyl bensil. Kalau diimpor dari luar negeri, biaya masuknya tinggi, 40-60%. Jadi perhitungan cost price dari production cost dari Unilever menjadi tinggi sekali. Terpaksa dia beli dari Unggul Indah Corporation. Suka apa tidak suka, karena lewat import duty itu ya, pemerintah Soeharto mempengaruhi. Ya, di sini tidak terjadi free trade. Dari sisi free trade tidak boleh. Ya. Nah, terus trade theory, ya, teori perdagangan, ya, akan menunjukkan ya, bagaimana dan apa manfaatnya ya, untuk suatu negara kalau dia ikut dalam international trade. Ya. Untuk produknya
ya, walaupun dia termasuk juga produsen dari barang tersebut. Jadi teori internasional perdagangan internasional ini memberikan kesempatan kepada negara untuk melakukan spesialisasi. Ya, spesialisasi. Banyak negara yang lakukan itu. Ya, melalui international trade theory negara melakukan. Contohnya, ya, tentu bagi mahasiswi terkenal sekali Prancis. Ya, Prancis itu amat sangat spesial, ya, khas dalam memproduksi apa? Parfum, kosmetik. Ya, jadi mereka paling banyak itu. Ya, produsennya di situ ada Langfang, ya, kemudian L'Oreal, itu semuanya buatan-buatan Prancis. Ya, mereka spesialisasi di bidang parfum dan di bidang kosmetik, toiletries. Mereka jadi juara-juara di situ. Ya, kita lihat juga, ya, pihak dari Prancis itu ahli dalam membuat apa? Mereka membuat wine, ya, mereka membuat champagne. Mereka hebat-hebat sekali itu. Ya, tidak ada negara yang bisa menandingi champagne dari Prancis. Ya, dan mahalnya minta ampun. Sekarang satu botol itu kira-kira bisa 300 euro itu kalau yang berkualitas tinggi. Nah, jadi negara ini dimungkinkan, ya, memasuki suatu bidang di mana mereka menjadi sangat ahli. Jerman, oh ahli di bidang apa kalau Jerman? Ya, kendaraan bermotor, barang-barang teknik. Kalau kita bicara barang teknik ya Jerman jawaranya. Ya, kita lihat mesin-mesin pompa, mesin-mesin pabrik, ada Jerman. Ya, Jerman luar biasa hebat di bidang, ya, teknik seperti itu. Mobil, wah kita lihat BMW, ya, kita lihat misalnya Mercedes-Benz, ya, kita lihat misalnya Maybach, kita lihat Porsche, ya, Porsche, itu semuanya adalah, ya, mesin-mesin teknik yang buatan Jerman hebat-hebat. Ya, nah ini adalah suatu teori internasional di bidang trade theory. Kadang-kadang, ya, timbul, ya, suatu pattern eksis. Ini sering sekali, ya, kita melihat ada negara-negara yang memang ekspor begitu saja karena mereka hebat. Misalnya siapa? Arab Saudi. Arab Saudi itu hebat. Mereka bisa mengekspor, ya, minyak bumi. Ya, luar biasa banyaknya. Ya, kita lihat seperti itu. Terus juga kita lihat ada Ghana. Ya, Ghana itu ahli dalam mengekspor, ya, biji coklat, kakao. Kemudian juga kita lihat ada Ivory Coast. Itu juara kedua. Ghana juara ketiga. Juara pertama justru Indonesia. Indonesia paling banyak mengekspor biji coklat tadi. Ya. Atau Brasilia, mereka ekspor kopi. Kenapa begitu? Mereka penghasil produsen yang paling banyak kopi itu. Ini gampang kelihatan. Ya, di pihak international trade theory, ya, Saudi Arabia ikut dalam perdagangan minyak dunia karena mereka adalah produsen terbesar. Dari bumi Arab Saudi itu bisa dipompa minyak bumi setiap hari 10 juta barel tanpa henti. 10 juta barel tiap hari. Ya, luar biasa kapasitasnya. Udah berpuluh-puluh tahun dan juga tidak kering. Indonesia juga punya minyak bumi. Dulu zaman Orde Baru pernah mencapai 1,3 juta barel tiap hari. Belakangan merosot. Sekarang ditargetkan 1 juta barel tiap hari saja sulit. Nah paling keluar 700.000 barel. Tidak sampai 1 juta. Tapi Arab Saudi sampai 10 juta tiap hari. Jadi jangan heran kalau Arab Saudi itu produsen dan pemasar dan juara dalam hal ekspor minyak bumi. Itu jelas kelihatan. Ya. Tapi ada hal-hal di mana kadang-kadang kita lihat Switzerland, Swiss, ya, mereka bisa ekspor pharmaceutical, barang-barang, ya, farmasi, Hoffmann La Roche, ya, yang paling dikenal di sini dengan CDR-nya, kalsium D redoxon, itu adalah Hoffmann, ya, ahli di bidang farmasi. Kemudian ada Sanofi, ya, terus ada lagi
ada lagi Sanofi, apalagi saya lupa. Ada 3 paling sedikit yang ada di Indonesia. Nah juga anehnya mereka juga ahli membuat arloji, watches. Ya, yang paling populer adalah Rolex. Setiap orang tahu Rolex di Indonesia. Dia dianggap paling top. Apalagi yang lebih mahal lagi, Piaget. Ya, Piaget itu berlipat kali lebih kualitasnya lebih tinggi dari Rolex, harganya juga MM-an. Ya, terus kita lihat juga ada Vacheron Constantin. Ya, terus kita juga ada GP, Gerard Pirago. Ya, terus juga banyak sekali, ada yang PP, GP, PP itu adalah Patek Philippe. Oh banyak sekali. Arloji Switzerland yang hebat-hebat dan semuanya gold. Ya, arloji emas semua. Ya, Patek Philippe itu emas. Gerard Pirago itu GP emas. Piaget itu emas. Rolex juga ada Rolex gold. Ya, padahal di Switzerland tidak ada tambang emas sama sekali. Tapi kok bisa gitu. Kok bisa ya membuat dan mengekspor arloji emas? Itu pertanyaan besar. Juga kita lihat misalnya kalau tadi kita lihat Ghana, Ivory Coast, Indonesia ya, menghasilkan banyak biji coklat, Switzerland tidak menghasilkan biji coklat. Dan itu negara 4 musim. Ya, pohon coklat tidak bakal tumbuh. Kenapa mereka bisa justru menghasilkan biji coklat yang bukan main banyaknya, bukan main terkenal di dunia, yaitu baru habis Valentine, ya, LINDT itu Lin. Ya kok mereka bisa? Kok Indonesia penghasil coklat sedunia ini paling besar, kok cuma bisa menghasilkan Ceres? Ya, atau katakanlah juga coklat yang apa itu, yang udah cukup lama puluhan tahun, tapi coklat batangan coba lakunya di Indonesia saja. Ya, tidak laku ke luar negeri. Ini pertanyaan besar. Kenapa tidak berperan di pasar internasional? Ya, ini pertanyaan yang mendasar. Nah, contoh lain Jepang. Jepang mana ada biji besi, tambang besi, iron ore tidak ada. Tapi mereka menghasilkan ya, mobil-mobil yang terkenal. Toyota, Lexus, Honda, ya, sepeda motor juga, Honda, Yamaha, Suzuki. Ya. Demikian juga konsumer elektronik, alat-alat Toshiba, misalnya Hitachi, ya, kemudian juga yang lain-lain, ya, tanpa mereka memiliki tambang biji besi. Kemudian alat-alat mesin, Jepang juga hebat. Jepang sudah bisa bikin robot-robot, ya, robot-robot yang bisa meniru manusia, mirip-mirip manusia. Nah ini dipertanyakan dalam perdagangan internasional kenapa ini terjadi. Kita akan lihat, ya, nah juga kita lihat peran dari pemerintah, role of government. Ya, zaman dulu ya, kita tahu ada merkantilis filosofi. Ya. Nah itu adalah suatu contoh di mana zaman merkantilisme secara kasar terbuka, government ikut serta. Ya, government ikut serta ya, dalam mempromosikan ekspor dan mengurangi impor. Di zaman merkantilisme itu, pemerintah mencoba mempromot ekspor dan pemerintah mencoba untuk melimitasi impor. Kenapa? Nah di zaman merkantilisme ya, dipercayai bahwa pemerintah yang kuat, pemerintah yang baik ialah pemerintah yang memiliki banyak emas dan perak. Jadi pemerintah harus memiliki emas dan perak yang banyak. Caranya mempromosi ekspor. Kalau banyak menjual ke luar negeri, banyak emas yang masuk ke situ. Terus melimitasi, mengurangi impor. Sebab kalau pemerintah banyak mengimpor, nanti emas dan peraknya bocor. Dibayarkan ke negara yang mengekspor. Oleh karena itu barang impor harus dibatasi. Antara lain dengan apa? Biaya masuk yang tinggi. Jadi karena biaya masuk tinggi, harga jual barang impor itu mahal, jadi orang malas membeli. Ini zaman merkantilisme. Ya, jadi harus menggunakan banyak emas dan perak itu untuk rakyat. Menurut kaum merkantilis, kalau pemerintah banyak memiliki emas dan perak,
rakyatnya pasti akan sejahtera. Ini teori merkantilisme. Tetapi teori ini dibantah oleh Adam Smith. Ya, Adam Smith itu ya, sebelum membantah. Selain Adam Smith juga ada David Ricardo, Hector Auckland. Nah ini teori-teori international trade. Ya, yang perlu kita pelajari. Nah, satu demi satu teori itu ternyata ya, tidak tahan dimakan zaman. Satu demi satu gugur. Itu biasa dalam ilmu sosial. Ya, marak naik, hebat, tersohor di mana-mana, tetapi terus ketika 5, 6, 10 tahun kemudian, ternyata keliru. Itu biasa dalam ilmu sosial. Nah, yang paling akhir sampai sekarang masih berlaku adalah new trade theory. Ya, suatu teori baru mengenai trade theory yang dibangun teorinya oleh Michael Porter. Dia bicara pada national competitive advantage. Ya. Nah, ini yang dia katakan. Nah, teori Porter ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Sudah 40 tahun kurang lebih. Nah, dalam 40 tahun ini teori Porter ini belum bisa dikatakan gagal sama sekali. Kenapa? Memang ada betulnya. Tapi di lain pihak juga belum bisa dikonfirmasi. Karena ada kelemahannya. Jadi ada pro-nya, ada cons-nya. Ada plusnya, ada minusnya. Akibatnya karena belum ada kepastian, belum ada konfirmasi, oh dia gagal, oh dia berhasil. Jadi teori Porter itu masih berlaku sampai sekarang. Ya, dan akibatnya harus kita pelajari. Nanti saya akan tanya itu dalam ujian-ujian mengenai teori Michael Porter. Ya, nah ini yang kita akan bahas nih. Ya, ini adalah merkantilisme teori. Kita lihat polanya merkantilisme. Merkantilisme mensuggest that it is in the country best interest. Ya, jadi untuk kepentingan negara itu to maintain trade surplus. Jadi mencoba mencari surplus di bidang trade. Ya, caranya export more than it import. Kalau it export more than it import, makanya duitnya surplus, emas dan peraknya surplus. Ya, jadi pemerintah melakukan intervensi ya, untuk achieve surplus in the balance of trade. Dengan intervensi pemerintah, ekspor makin hebat, ya, pemerintah makin dapat emas dan perak. Intervensi bagaimana? Misalnya berapa pajak-pajak buruh itu dihapuskan, nggak perlu ada pajak buruh. Nah, kalau pajak dihapuskan kan berarti ya, production cost menjadi lebih murah. Dengan demikian ekspor bisa berjalan. Nah sebaliknya juga impor dibatasi dengan impor duty yang tinggi. Ini terjadi pada zaman merkantilisme. Ya. Nah menurut merkantilisme itu zero sum game. Kalau kita berhasil, ya, kita hanya bisa berhasil kalau orang lain kalah. Ya, jadi zero sum game, permainan yang tidak ada pihak lawan itu tidak boleh menang. Ya, jadi harus dilakukan. Kalau suatu negara gaining, ya, negara lain pasti losing. Ini zero sum game. Kalau Anda dan saya misalnya berada zero sum game situation, salah satu, Anda menang saya kalah, atau Anda kalah saya menang. Seperti orang main ya, misalnya sepak bola atau bulu tangkis ya, atau misalnya tenis itu terjadi seperti itu. Nah, ini mengenai merkantilisme. Nah, merkantilisme ternyata keliru. Karena keluar teori dari Adam Smith. Ya. Adam Smith mengatakan teori merkantilisme itu kalau negara banyak ekspor, ya, banyak emas dan perak, rakyatnya pasti sejahtera, tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena banyak negara itu yang banyak emas dan peraknya tidak menggunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada raja, terus ada pangeran. Bahkan zaman dulu ada yang namanya Kardinal Richelieu, dia kardinal, ya, pemuka agama justru. Ya, dia memiliki misalnya the Three Musketeers, ya, misalnya D'Artagnan, Athos, dan segala macam Arthos. Ya, 3 musketer itu
yang melindungi Kardinal Richelieu dan juga membentuk banyak pasukan pembela diri, raja, kardinal, ratu, pangeran, begitu. Jadi emas dan perak yang banyak itu digunakan untuk apa? Meng-hire banyak serdadu, ya, supaya memperkuat kedudukannya supaya jangan dikudeta. Nah, emas dan perak itu juga digunakan untuk beli senjata. Serdadu kan harus ada senjatanya. Dibelikanlah walaupun sederhana, panah, ya, terus juga jemparing, ya, busur, juga misalnya pedang, golok, tombak, ya, itu yang terjadi. Dibelanjakan untuk keperluan memperkuat si penguasa supaya tidak gampang dikudeta. Rakyatnya tetap aja miskin. Nah, ini suatu hal yang sangat, ya, disayangkan oleh Adam Smith. Jadi dia bilang merkantilisme itu gagal. Ya, nah dia keluar dengan satu teori, ya. Dan yang paling penting dia keluar dengan teori absolute advantage. Apa itu absolute advantage? Suatu negara hanya bisa berdagang kalau dia memiliki keunggulan yang absolut. Ya, kalau tidak dia tidak bisa. Seperti saya bilang tadi, Prancis memiliki keunggulan dalam membuat parfum, ya, membuat kosmetik, ya, toiletries. Nah, dia bisa dagang. Ada benarnya, tapi juga tidak tepat benar. Nah, terus juga misalnya Jerman, ya, bisa membuat, ya, katakanlah mobil, ya, dengan tingkat kualitas yang tinggi. Nah, tapi di lain pihak kita lihat Toyota juga bisa. Mestinya kalau menurut teori absolute advantage dari Adam Smith, karena Jerman mampu buat mobil yang bagus, Jepang mampu buat mobil yang bagus, mereka tidak bisa berdagang. Tapi ternyata mereka berdagang. Ya, demikian juga Prancis. Prancis yang bisa membuat wine, champagne paling hebat, tentu memiliki absolute advantage. Ternyata Prancis juga mengimpor banyak. Ya, jadi kok terjadi seperti itu. Nah, kemudian keluar lagi yang kedua lagi, yang namanya David Ricardo, ya, teori absolute advantage. Ya, kemudian David Ricardo menolak. Oh, kalau begitu bukan absolute advantage. Karena dihitung, kalau absolute advantage nanti hasilnya begini. Ya, menurut perhitungan tidak benar. Ya, nah keluar komparatif. Ini teori Ricardo. Ricardo mengeluarkan, oh supaya bisa berdagang tidak perlu absolut, melainkan komparatif. Ya, artinya comparatively lebih bagus. Perancis bisa membuat wine, champagne, nah, Amerika juga punya, Australia juga punya. Ya, tetapi Perancis comparatively lebih baik. Jadi bisa pilih. Kalau mau yang paling top, ya beli wine Perancis. Ya, Martini, kalau tidak beli dari Italia. Atau mau yang lebih murah lagi beli dari Australia. Ya, di Amerika sekarang ada ini juga Napa Valley namanya. Belum lama ini kebakaran. Ada 2 bulan yang lalu, saya nggak tahu apakah kebakar habis apa tidak. Itu suatu perkebunan wine, ya, anggur yang luar biasa besar dekat San Francisco. Saya pernah pergi tahun 90-an. Ya, kita bisa, ya, duduk, ya, minum kopi juga bisa kalau tidak minum wine, atau beli wine-nya. Napa Valley itu. Ya, tapi juga Napa Valley juga menghasilkan anggur yang dibeli orang Amerika. Perancis juga agak membeli wine tadi. Ya, jadi itu yang dilakukan. Jadi menurut David Ricardo tidak perlu absolut. Sehingga Amerika juga bisa beli dari Perancis. Perancis juga bisa beli sebagian wine dari Napa Valley itu. Itu comparative advantage. Anda bukan ahli, ya, artinya ekonomi, ya, umum pembangunan, jadi asal tahu saja, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini bagian dari ekonomi umum, ekonomi pembangunan. Ya, nah, terus free trade, ya, unrestricted, tidak ada larangan. Apakah itu baik apa tidak? Ya. Karena kita lihat, ya, nanti kalau kita ambil teori comparative advantage, itu nanti terjadi immobile resources. Artinya diminishing return tidak bisa terjadi.
Ya, karena opening account to trade bisa increase ekonomi, tapi bisa menjatuhkan juga. Jadi ada dua segi. Ya, jadi harus kita lihat. Ya, apakah dengan adanya free trade ya, bisa merugikan? Nah, ada teori Samuelson. Ya, gains from trade may not always be beneficial. Ya, Paul Samuelson ini ahli ekonomi, pemenang hadiah Nobel, dia mengatakan belum tentu selalu ya, beneficial. Jadi hati-hatilah dengan perdagangan bebas seperti itu. Ya, itu sudah sampai pada ya, komparatif dari David Ricardo. Itu sudah dua, tiga dengan merkantilisme. Merkantilisme itu banyak sekali dah. Dari mulai manusia lahir bikin perdagangan itu kelihatannya merkantilis. Sampai abad ke-15-16 sampai David Ricardo keluar seperti Adam Smith keluar dengan buku dia ya disebut artinya ya, judulnya panjang betul, The Wealth of Nation. Kalau saudara ingat The Wealth of Nation saja sudah bagus. Kenapa? Karena saudara sebenarnya induknya adalah mahasiswa ekonomi. Walaupun sekarang menjadi sarjana manajemen. Tapi sebenarnya sarjana ekonomi bidang manajemen. Jadi sebagai sarjana ekonomi, saudara mesti paham betul siapa itu, ya artinya yang disebut dengan Adam Smith. Adam Smith itu disebut sebagai bapak dari ya, modern ekonomi, bapak dari ekonomi modern. Jadi kalau saudara sarjana ekonomi nggak tahu Adam Smith kan kebangetan banget gitu. Ya, jadi ya, Adam Smith tahun 1776 menerbitkan buku yang judulnya panjang banget itu. Ya, An Inquiry into the Causes ya, of the Wealth of Nation. Ya, panjang. Jadi kalau diingat saja Wealth of Nation sudah cukup bagus. Sudah bisa masuk hitungan lah. Ya, itu yang panjangnya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Terlalu panjang. Nah sebenarnya Adam Smith ini adalah profesor dalam bidang ilmu filsafat ya, di Scotland. Kok dia bisa menulis ekonomi itu zaman dulu biasa ya. Ya, seorang ahli filsafat dianggap bisa ahli macam-macam. Ahli filsafat dulu harus paham juga mengenai misalnya katakanlah ya, benda-benda langit. Harus tahu astronomi. Harus tahu ini itu dulu begitu. Ya, belakangan ada batasan tidak lagi seperti itu. Nah, Adam Smith itu adalah ahli filsafat, profesor dari ya, Scotland. Dia menulis buku itu. Ya, Inquiry into the Nature, ya, artinya sifatnya, dan causes dan penyebab of the wealth of nation. Kenapa nation itu bisa kaya? Nah, dia keluar dengan satu teori bahwa sebaiknya jangan dibatasi, ya, seperti pada ya, kaum merkantilis. Biarlah orang itu bebas merdeka. Yang dia kemukakan dengan semboyan yang sangat unik, laissez-faire, laissez-passer. Ya, inti biarlah setiap orang bebas bertindak apa yang dia kehendaki. Kalau dia menjadi eksportir silakan. Dia menjadi trader silakan. Dia membuka industri ini silakan, jangan dilarang. Sehingga nanti kalau setiap orang bebas mengerjakan apa dagangan yang dia lakukan, industri yang dia lakukan, nanti orang itu menjadi sejahtera. Ya, inilah teori dasar dari Adam Smith. Laissez-faire, laissez-passer, biarkan semua bertindak. Makanya dia dikatakan bapak ekonomi liberal, the father of liberal economy, the father of modern economy. Ya. Nah, terus kita juga belajar David Ricardo. Itu sudah yang ketiga setelah merkantilisme. Nah, kita keluar lagi dari teori Hexer Oakland. Ya. Nah, Hexer Oakland mengatakan ya, yang penting adalah comparative advantage. Ya, dan itu diterjemahkan menjadi faktor endowment. Negara yang bisa ikut dalam peradaban internasional itu negara yang memiliki comparative advantage. Pertama kali keluar itu istilah comparative advantage yang nanti didengung-dengungkan lagi oleh Michael Porter. Kemudian, ya, menurut Hexer Oakland, negara itu harus memiliki comparative advantage, yaitu yang didapati dari perbedaan dengan bangsa lain berupa faktor endowment. Seperti Saudi Arabia tadi, faktor endowmentnya yang dapat
karunia dari Tuhan ialah minyak bumi. Jadi itu yang harus pajak dilakukan. Ya, negara itu ngambil keuntungan dari situ dalam perdagangan internasional. Ya. Nah, tapi berapa jauh negara itu diberkati Tuhan dalam bentuk resources like land, labor, and capital. Ya, kita tahu Indonesia luar biasa, ya, faktor endowmentnya. Ya, kita lihat land Indonesia punya banyak sekali luas tanah air. Labor, wah kita punya banyak tenaga kerja. Kita negara yang 275 juta. Ya, modal, nah kita kurang di situ. Ya, jadi kita mengalami kekurangan kalau Hexer Auckland. Itu 2 orang. Ya, ya. Eli Hexer sama satu lagi Bertil Auckland. 2 orang Skandinavia, Swedia, makanya teorinya digabung menjadi teori Hexer Auckland. Eli Hexer, ya, dan kemudian juga kita lihat Bertil Auckland. Ya. Bagaimana biasa seolah-olah benar, tapi nanti suatu kalah lagi, salah lagi. Ya, karena nanti keluar tidak terlalu lama bisa dikalahkan, dibatalkan, dihitung oleh siapa? Wasili Leontief. Nah, Wasili Leontief ini orang Amerika keturunan Rusia, makanya namanya Wasili Leontief. Dia hitung tuh ketika zaman Perang Dunia Kedua, ya, Amerika ekspornya apa-apa saja. Kalau menurut teori ya, artinya Bertil Auckland, ternyata mestinya Amerika banyak menggunakan, ya, artinya kapital intensif. Ternyata tidak. Dihitung-hitung itu nggak benar. Nah, salah lagi. Ya, namun ini adalah disebut Leontief paradox. Jadi menurut Leontief, Amerika yang mestinya juga banyak modal, ya, teknologi tinggi, ternyata kurang berhasil dalam ekspornya menggunakan 2, ya, faktor endowment tadi. Jadi teori Hexer Auckland gagal lagi. Keluar lagi teori yang disebut Leontief paradox ini. Ya, jadi kita lihat selalu begitu dalam ilmu sosial. Itu teori baru muncul, bertahan 2, 3, 4, 5 tahun, 6 tahun, sampai ada yang mengalahkan lagi. Nah, terus keluar teori lain, product life cycle. Nah, dari Raymond Vernon. Life cycle, ya, suatu barang itu boleh dilahirkan, ya, diluncurkan, dia growth, kalau dia tumbuh, terus suatu lagi dia pada puncaknya kemudian dia decline. Itu namanya product life cycle theory dari Raymond Vernon. Ya, ini juga ternyata gagal lagi. Banyak sekali teori-teori gagal. Ya, product life cycle theory. Nah, terus begitu terus. Ini product life cycle theory. Ternyata juga tidak bertahan. Nah, ini new trade theory. Nah, ini yang sampai sekarang bertahan. Yang sampai saya bilang sudah 40-an tahun, new trade theory ini yang diluncurkan oleh Michael Porter. Ya, di sini kita lihat, ya, ada beberapa, jadi memberi dampak, ya, pada economies of scale, trade dan sebagainya. Ya, ini yang berlaku. Nah, new trade theory ini, ya, ada beberapa, ya, dia harus diperhatikan. Ya, kalau kita mau hebat, ya, karena ada yang disebut, ya, first mover advantage dan economies of scale. Ya, kita lihat satu demi satu faktornya. Ya. Nah, kita lihat nation itu bisa mendapatkan benefit dari free trade, ya, ya. Jadi harus, ya, tidak terlalu menunjukkan resources. Ya, karena di sini kita lihat tanpa resources juga negara bisa maju. Ya. Nah, kenapa? Misalnya tadi, yaitu Switzerland, ya, tanpa punya pohon coklat tapi bisa membuat industri coklat yang luar biasa. Jepang, ini bisa menghasilkan mobil tanpa ada suatu, ya, tambang biji besi, iron ore, yang bisa diolah menjadi, ya, steel. Ternyata tidak, mereka tidak punya. Ya, tapi mereka mampu membuat, ya, mobil yang hebat-hebat. Nah, ini suatu kenyataan yang dikatakan diamond of competitive advantage ini. Teori Porter ini. Ya. Nah, menurut Michael Porter, ya, berhasil apa tidaknya suatu negara, satu bangsa untuk, ya, membuat suatu industri tertentu tergantung dari 4 faktor.
Ya, satu faktor endowment. Itu mirip-mirip Hexer-Oakland tadi. Ada faktor endowment. Ya, itu datang karunia dari Tuhan. Ya, ya, ini yang terjadi. Misalnya apa faktor endowment ini? Ya, katakanlah buruh-buruh yang terampil, sumber daya alam. Ya. Tetapi ini harus ditransformasikan. Buruh bukan sekedar buruh saja, tapi buruh yang terampil, skilled labor. Ya, kalau tidak ada manfaatnya. Kemudian kedua, demand condition. Misalnya ada industri tertentu, ada nggak demand, local demand ya, terhadap industri itu. Terus saya katakan, ya, pada musim ya, menjelang tahun baru Imlek, ya, kue Cina atau kue keranjang itu agak laku karena banyak yang beli. Dan untuk digunakan ya, pada beberapa orang tertentu ya mau membeli kue keranjang. Tapi hanya menjelang Imlek, sekitar Imlek. Kalau Imlek sudah selesai, nggak ada lagi. Jadi jarang orang produksi kue keranjang kalau sudah lewat Imlek. Karena tidak ada demand lagi, demandnya habis. Ya, begitu kalau kue bulan dulu, ya, kue Tiongqiu dulu. Ya, kalau tidak ya, ada sembahyang tertentu oleh keluarga-keluarga tertentu Tionghoa, tidak ada demand terhadap kue bulan itu. Ya, sehingga akhirnya juga tidak terjadi pembelian. Kalau sekarang orang jual kue bulan nggak ada gunanya. Ya, itu terjadi. Jadi ada demand itu ada demand lokal. Tidak asal sekedar demand saja. Home demand lebih tepat lagi. Lalu kalau tidak ada demand lokal, industri tadi tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, industri tidak laku. Kalau tidak laku, pabriknya lama-lama tutup. Ya, ini yang terjadi. Jadi ini adalah kita lihat faktor kedua, demand condition. Itu menurut Michael Porter. Lalu kita lihat juga demand yang ketiga, yaitu apa? Ya, disebut related and supporting industry. Nah, ini sudah selalu saya jelaskan kalau industri tekstil. Industri tekstil mesti ada ya, supporting industry. Apa itu supporting industry-nya? Ialah ada pabrik mesin nggak? Di Indonesia tidak ada pabrik mesin. Ya, karena tidak ada pabrik mesin, ya, jadi kalau kita mau buka pabrik tekstil, mesin ini mesti kita import dulu dari luar. Apakah dari Taiwan, Cina yang agak murah, atau Jepang yang agak mahal, atau dari Jerman yang sangat mahal tapi paling bagus. Jadi supporting industri tidak ada. Kalau tidak ada, kita mau bikin ya kita bisa import. Ini mengganggu sekali. Ya. Kedua, related apa itu? Terus saya selalu jelaskan. Ya, kalau industri tekstil memerlukan benang. Benang itu dipilin-pilin jadi tekstil lewat mesin. Nah, benang asalnya dari kapas. Dari kapas baru dibikin benang. Ya, kecuali sutra. Ya, kalau tekstil sutra itu dari kepau-pau ulat sutra. Tapi kalau yang katun itu biasa dari kapas. Nah, kapas untuk itu diperlukan perkebunan kapas. Di Indonesia tidak ada. Karena Indonesia negara ya, hanya musim kemarau dan musim hujan. Kita baru dalam musim pancaroba. Ya, minggu-minggu lalu kita lihat hujan luar biasa deras. Ya, beberapa daerah sampai banjir. Nah, kalau kita punya perkebunan kapas, ya, kapas terkena hujan yang bisa dari pagi sampai sore sampai malam, tentu kapasnya rusak. Jadi tidak ada industri perkebunan kapas di Indonesia. Jadi tiap kali kalau mau beli kapas mesti ke luar negeri. Dulu dari Amerika diborong karena ada lelang. Nah, sekarang ini masih mendingan. Uighur menghasilkan kapas, Xinjiang. Terus juga Armenia, ya, Asia Tengah itu juga sudah menghasilkan kapas. Jadi kita bisa beli dari sana. Tapi tidak menguntungkan. Karena kita mesti import dulu. Ya, ini faktor ketiga. Faktor keempat kita harus lihat ya, bagaimana strategi, struktur, ya, dan rivalry. Ya, apakah strategi perusahaan ingin maju? Ada strategi perusahaan yang ya udahlah kita begini saja, tidak usah berkembang. Ya, ini saja sudah cukup. Ada direksi yang seperti itu. Kemauannya untuk berkembang sudah kurang.
struktur. Ya, apa tuh struktur keuangannya? Kalau struktur keuangan perusahaan tidak kuat, lemah dalam keuangan, bagaimana dia mau berkembang? Terus juga struktur perusahaan research and development R&D. Ya, umumnya di Indonesia tidak ada R&D. Jadi kalau perusahaan tanpa R&D, bagaimana dia akan berkembang? Nah biasanya lewat research and development, ya, misalnya ya, Airbus itu bisa menghasilkan pesawat canggih luar biasa, Airbus 380, tapi ada research and development department dia, dan mereka keluarkan dana 30 miliar dolar sampai mereka bisa menghasilkan Airbus 380 itu. Nah, jadi mesti ada strukturnya, mesti ada research and development department. Indonesia jarang, hampir tidak ada. Nah, kemudian rivalitas, harus ada pesaing. Ya, industri yang tanpa pesaing biasanya melempem. Kita lihat aja PLN, ya, juragan penghasil strom itu. Karena dia monopoli, ya, direksinya makan tidur bangun pun bisa saja. Ya, pokoknya setiap orang memerlukan di kota besar jasa PLN. Beli langganan strom. Jadi dia mau tidur, stromnya laku aja dijual. Ya, karena tidak ada kompetitor. Pada perusahaan monopoli, customer satisfaction sama sekali tidak ada. Kedua, kinerjanya ya begitu. Lain perkara kalau ada kompetitor. Pertamina juga dulu begitu. Monopoli. Belakangan masuk tuh Exxon, masuk apa Petronas, ya, terus masuk lagi Shell, Total. Nah, mulai berbenah nih, ya, merapikan diri. Ya, karena ada kompetitor. Kalau tidak nanti orang lari ke kompetitor. Nah, ini adalah 4 disebut Porter's Diamond of Competitive Advantage. Kenapa dinyatakan seperti diamond? Karena bentuknya seperti diamond, ya, seperti intan dibelah 4 seperti itu. Nanti kalau saya tanya, saudara gambarkan ini. Saudara gambarkan, kemudian saudara uraikan seperti tadi saya katakan. Ya, related and supporting industrinya apa saja. Ya, terus faktor condition apa saja. Terus demand condition. Ya, terus kemudian saudara lihat juga strategi, struktur, dan rivalry. Diuraikan, ya, ditulis dalam kertas ujian saudara. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Nah, does Porter theory hold? Hold. Sampai sekarang masih berlaku. Makanya kita masih harus belajar. Ya, kenapa? Masih ada teori ini. Masih berjalan dengan baik. Ya, belum bisa itu. Jadi apa artinya trade theory ini? Ya, kita lihat ada location implication. Ya, kita lihat perusahaan harus ada di tempat di mana saja, ya, di mana yang bisa lebih efisien. Nah, seperti Nike dia lihat, oh kita nggak usah bikin deh, nggak usah bikin pabrik, kita beli saja. Nah, itu implikasi dari yang dikatakan trade theory. Karena menurut teori globalisasi, produksi bisa dilakukan di mana saja, ya, asal lebih, ya, artinya economical dilihat dari apa? Ya, dari segi faktor ekonomi, upah buruh, nah, itu lebih economical. Kalau dibikin misalnya di Jakarta, lewat PT Berka, nggak usah lagi dibikin di pabrik Nike di Amerika, upah buruhnya mahal luar biasa. Ini berapa implikasi, ya, juga policy implication. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, terus yang penting balance of payment. Apa itu balance of payment? Neraca pembayaran. Ini penting sekali buat suatu negara. Kalau dalam suatu negara yang perang internasionalnya maju, nah, nanti kelihatan dalam, ya, arti neraca pembayarannya balance of payment. Ya, balance of payment itu sama seperti, ya, artinya neraca keuangan perusahaan. Ya, ada debit, kredit dan sebagainya. Ya, mencatat sebuah, ya, apa yang kita ekspor, ya, dan apa yang kita import. Nah, ini masuk di sini. Ya, terus ada lagi yang paling penting ialah beberapa neraca-neraca lain. Ya, kita lihat di sini misalnya. Ya, kita lihat, ya, neraca ekspor, neraca import. Lalu kita dapat juga misalnya current account deficit. Nah, country import more than it
ya ekspor. Jadi kalau kita lebih banyak import daripada kita ekspor, maka kita dapat defisit. Current account kita, neraca transaksi berjalan kita, ya, artinya apa yang kita jual dan apa yang kita beli, kita akan mengalami defisit. Ini nggak bagus. Ya. Kalau kita lebih banyak menjual daripada kita lebih banyak import, maka kita akan dapatkan ya, current account surplus. Nah ini neraca current account. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia neraca transaksi berjalan, ya, yang menggambarkan sebuah transaksi ya, tentang barang, jasa, dan income, receipt, dan payment pada suatu masa. Biasanya ya, kira-kira 12 bulan ini terjadi. Ini 3 macam account. Ini account pertama, ya, neraca current account. Kedua, capital account. Nah, capital account mencatat ya, perubahan-perubahan stock of assets. Kita beli aset BUMN kita berapa, ya, kita lihat dari sini. Ya. Ketiga, kita lihat financial account. Ya. Nah, ini apa yang kita beli, kita jual sebagai aset kita itu. Ya, jadi sebaiknya tiga-tiganya bagus. Neraca transaksi berjalan kita harus ya, surplus, capital account kita one time changes and one of stock of assets, kita punya banyak aset-aset di sini dan di luar negeri. Terus financial account kita, ya, kalau enggak nanti kita ya, akan kewalahan. Ya, kita lihat berapa banyak yang masuk dalam bentuk investasi misalnya. Nah, kalau ininya positif, balance of payment kita juga bagus. Kalau balance of payment kita bagus, refleksinya kemana? Mata uang kita. Mata uang kita menjadi sangat-sangat tinggi nilainya. Ya, karena balance of payment kita bagus. Tapi kalau salah satu tidak bagus, ya kita bisa perbaiki. Ya, kita akan lihat misalnya ya, financial account. Kalau tidak bagus, tidak banyak kita menghasilkan penjualan, misalnya kita terdapat current account deficit, ya, rugi kita lebih banyak kita import, kita tetap harus bayar import itu. Jadi caranya bagaimana kita bisa menjual aset apa sih, misalnya BUMN, ya, dulu BCA dijual, ya, kemudian Indosat dijual. Dalam rangka apa? Dulu ada kerjasama dengan IMF ketika terjadi krisis ekonomi ASEAN. Soeharto tanda tangan itu. Jadi tidak mau harus jual aset-aset kita. Masa kita utang IMF 5 miliar, terus kita masih menguasai aset kita, dianggap tidak baik. Ya, jadi kita lihat dari situ. Jadi itu kaitannya. Nah, kalau kita punya bagus, ya, uang kita akan kuat sekali. Ini contoh balance of payment, ya, current account, ya, neraca transaksi berjalan. Lalu kita lihat juga financial account. Ya, di sini kita lihat capital account. Nah, kalau semuanya positif, balance of payment kita bagus. Kalau bagus, ya, kita punya mata uang rupiah kita naik. Ya, ini terjadi. Nah, sekarang rupiah kita belum naik-naik. Karena account deficit bad, sangat buruk. Ya, karena current account deficit akan menjadi banyak sekali, kita harus berhutang. Bisa timbul dollar crisis. Ya, artinya karena balance of payment kita lemah, kita tidak punya banyak hasil ekspor, nanti rupiah kita makin merosot. Ya, jadi supaya rupiah kita tidak merosot, kita harus lebih banyak ekspor keluar. Nah, ini yang bab ke-5. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Ya, kita lihat chapter 6. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, itu ada lagi yang disebut global capital market.
Ya, ini apa itu global capital market? Nah, ini adalah suatu pasar uang internasional ya, yang mempersatukan investor dan borrower. Katakanlah perusahaan saya besar, saya punya banyak duit cash, ya, saya investor, ya, corporation with surplus cash, atau individual perorangan bisa, ya, non bank. Nanti di pihak lain ada borrowers, ya, orang yang memerlukan utangan itu buat kepentingan perusahaannya, mau pinjam duit lah kasarnya. Nah, nanti ada market makers perantaranya, financial service, misalnya perbankan internasional, lembaga, ya. Nah, capital markets loans can be equity or debt. Jadi yang dipinjamkan itu ya kepada borrower bergantung syaratnya. Bisa berupa debt, hutang, debt saja, bayar bunga, atau bisa equity. Seperti dalam hal Aqua. Ya, Aqua itu tahun 98 sangat terlibat hutang. Ya, bukan apa, karena ketika dia berhutang $1 coba 2.000. Tapi tahun 98 dolar naik 17.000. Jadi dia memerlukan lebih banyak rupiah untuk membayar hutang dolarnya. Dan dia tidak sanggup. Ya, datang Danone. Nah, Danone masuk ke Aqua. Nah, Danone bersedia. Ya, artinya memberikan pinjaman kepada Golden Mississippi Aqua itu. Ya, tetapi dia nggak mau dalam bentuk pinjaman. Ya, Danone maunya dalam bentuk ya, saham. Ya, jadi equity. Kalau debt nanti terlalu besar debtnya. Dan Danone tahu Aqua tidak mungkin bisa melunasi lagi. Karena pada hutang bank-bank lain saja, ya, Aqua sudah gagal. Jadi dia ambil saham. Dia ambil kira-kira 78% saham itu. Itu terjadi. Jadi bisa utangan tapi bisa juga saham yang diambil. Dalam hal Danone dia ambil saham. Jadi sekarang penguasa Aqua itu ya Danone itu. Bukan lagi Golden Mississippi. Juga terjadi pada ABC ya, kecap sirup. Utang juga 98. Nah, akhirnya masuk ya, suatu perusahaan Amerika ya, Heinz namanya. Heinz masuk, Heinz juga bergerak di bidang banyak di bidang makanan, ya, kecap, tomato kecap, chili sauce dan sebagainya. Tapi Heinz juga minta saham. Jadi kurang lebih hampir 70% juga, 75%. Saham itu masuk menjadi milik Heinz. Sama Indosemen juga begitu. Indosemen juga punya banyak hutang tahun 98. Jadi masuklah Heidelberger Semen dari Jerman. Heidelberger Semen juga minta saham. Hampir sama. Hampir semuanya minta saham mayoritas. Bahkan 3/4. Ya, kurang lebih 70%. Nah, itulah dapatnya dari pasar uang internasional. Jadi ada di dunia internasional kebutuhan yang pinjam duit dan ada kebutuhan yang mau memberikan utangan. Ini adalah main players ini. Ya, dipertemukan oleh perbankan internasional dan sebagainya. Global capital market ini agak atraktif, tapi sekarang lagi turun. Kenapa turun? Karena masalah pandemi. Ya, orang kelihatannya tidak lagi ya, bisa dalam keadaan normal melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan. Tadinya bagus sebelum pandemi, ya, artinya naik dan sebagainya. Tapi setelah pandemi dia berubah. Ya, kita lihat. Nah, sebenarnya dikatakan global capital market have grown rapidly sebelum pandemi. Sekarang semuanya tiarap, ya, tidak growing. Ya, tadinya growing, ya, karena ada perdagangan lewat IT, ya, jadi bisa dilakukan tengah malam buta juga bisa dilakukan. Ya, sekarang tidak bisa. Sekarang agak pendiam. Nah, tentu ada risk, ya ada, selalu ada risiko. Makanya ketika kemudian Danone mau masuk ke Aqua, dia nggak bawa lagi hutang. Walaupun ada jaminan, sebab jaminannya berganda. Dia mau ambil saham. Ya, apalagi sekarang ini ada euro currency, mata uang euro. Ya, nah kita liwati saja sekali ini.
Ya, karena euro currency bukan urusan kita lebih banyak ke dolar. Ya. Euro kita kurang kegiatan kita. Dan ada lagi global bond. Global bond itu sama, ya, itu obligasi. Global bond itu bisa diterbitkan oleh pemerintah dalam hal Indonesia, ya, uang ori, obligasi Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Ibu Sri Mulyani. Saya nggak tahu udah berapa banyak sekarang karena harus bayar vaksin, ya, terus bayar, ya, artinya jaminan sosial ini itu bantuan langsung, wah udah banyak dah. Ya, artinya Sri Mulyani udah banyak keluarkan global bond. Amerika juga punya hutang, ya, kira-kira 1,3 triliun dolar hutang Amerika ada pada China yang pegang itu. Karena Amerika juga keluarkan T-bond, treasury bond atau T-bill. Ya, kalau di bawah 1 tahun namanya T-bill. Kalau jangka waktu lebih dari 1 tahun namanya T-bond. Ya, Amerika sudah berhutang, hutang Amerika kira-kira setara dengan GNP mereka, sekitar 19 triliun. Jadi tidak ada negara yang tidak berhutang. Ya, ini yang terjadi. Euro tidak begitu atraktif buat kita. Nah, global equity market bagus, sekarang down. Masalahnya karena pandemi lagi. Ya, cost of capital, tentu sekarang tidak ada gerakan-gerakan. Saya kira itu saja dulu, kecuali saudara-saudara punya pertanyaan. Ya, karena segera saya harus lakukan absensi. Nah, jumlah kelas ini besar. Ada 60-an mahasiswa. Jadi absensinya ada rangka lama. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, kalau tidak terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu hari Rabu yang akan datang. Tapi saudara sudah harus masukkan, ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.